Dan walaupun kata si perawat ini bukan akhir yang dia inginkan, aku berharap banget besok nggak akan terjadi ending nggak kita inginkan. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap semangat dalam beraktivitas. Tinggal satu episode lagi menuju ending It's Okay to Not Be Okay. Artinya ini udah sampai episode 15. Dan tadi baru saja tayang dan aku baru aja nonton. Terus aku jadi kepikiran mau bahas lagi untuk It's Okay to Not Be Okay episode 15. Di ending episode sebelumnya kita tahu kalau Sangte itu sempat diapa-apain sama ibunya Komunyong yang selama ini kita tahu sebagai kepala perawat. Dan saat ini kita akan melanjutkan dengan membahas apa yang terjadi di episode selanjutnya, yaitu di episode 15. Jadi episode ini diawali dengan pertarungan psikologis yang tergolong dramatis. Soalnya di situ mereka adu-adu argumen, mereka juga berkelahi dengan cara menjatuhkan mental lawan. Dalam hal ini mereka saling membahas masa lalu, karena mereka tahu dengan membahas hal tersebut akan membuat hati dari lawan bicara mereka itu sakit. Kalau menurut aku episode ini kayak kebanyakan mengulang apa yang terjadi di episode sebelumnya. Misalnya di episode 1 kan Gangte menghentikan pisau yang hendak digunakan Komunyong untuk menusuk seseorang. Kalau yang di episode 1 itu pasiennya, di episode saat ini justru ibunya atau orang yang dianggap sebagai kepala perawat. Ya sih, aku juga nggak rela kalau orang itu dipanggil ibu. Tapi seperti yang dikatakan Komunyong, kalau apapun yang terjadi, dia tetap adalah ibu dari Komunyong. Dan pada akhirnya di sini kita sadar kalau kupu-kupu yang kita anggap monster atau monster yang sesungguhnya adalah manusia. Kayak kartun Scooby-Doo ya, monster yang sesungguhnya adalah manusia. Di sini juga kita tahu ternyata kepala perawat ini yang menjadi dalang dari segala yang terjadi. Dalang dari misteri pembunuhan ibunya Gangte dan Sangte, dalang dari apa yang dilakukan oleh Bu Okrai, seseorang yang kita anggap sebagai pasien, dan ternyata dia hanyalah orang yang disuruh oleh kepala perawat tersebut untuk melakukan hal-hal yang bertujuan untuk menyiksa ayahnya Komunyong selama dirawat di rumah sakit tersebut. Dan justru itu yang membuat kita sebagai penonton berpikir kalau Bu Okran itu adalah ibu dari Komunyong. Tapi kita juga bingung kenapa wajahnya sangat berbeda, nggak mirip. Dan ternyata muncul si kepala perawat ini. Tapi aku juga sebenarnya masih bingung gimana ceritanya sampai dia boleh lolos, dia bisa hidup selama ini, walaupun dikatakan kalau dia melakukan operasi berulang kali. Tapi sebenarnya kalau menurut aku belum masuk akal. Kalau misalnya menurut kalian punya teori-teori apapun itu, coba tar di kolom komentar. Di sini aku belum mau bahas tentang OST atau karakter atau pakaian, soalnya rata-rata masih sama kecuali pakaiannya Komunyong yang lebih menggunakan pakaian yang cerah, yang kayak menunjukkan kalau masa-masa kelamnya itu sudah lewat, walaupun dia masih mengalami trauma yang sangat besar. Tapi yang menjadi poin penting di episode ini itu yang pertama, mereka mencoba menyatukan kelemahan menjadi kekuatan dengan cara mencoba menerima apa yang telah terjadi dan berusaha untuk berjalan bersama. Entah Gangte, Sangte, dan Komunyong yang akhirnya menjadi semakin kuat, Sangte yang menjadi lebih sadar akan apa yang harus dilakukan sebagai seorang kakak, Gangte yang jadi nggak mudah menyerah dan justru tetap mencoba untuk menguatkan Komunyong. Poin penting yang selanjutnya, kekuatan terbesar kita akan muncul ketika kita memperdulikan orang lain, dalam hal ini orang yang kita sayang. Kayak di situ juga disebut kalau itulah kekuatan cinta. Dalam drama ini dibuktikan dengan Sangte yang tiba-tiba terbangun, dia menjadi kuat dan memukul bagian belakang dari kepala si kepala perawat. Dan itulah kekuatan yang muncul dari Sangte karena dia menyayangi Gangte dan Munyong sebagai adiknya. Yang dimaksud dengan adiknya itu orang yang lebih tua. Karena sebelumnya kita juga berpikir kalau Sangte dan Komunyong ini adalah kakak beradik. Dan semua spekulasi itu terjawab di episode ini, dimana kalimat yang dikatakan oleh ibu Komunyong yang mengatakan, biarkan aku yang mengurus anakku, itu bukan berarti biarkan si kepala perawat itu yang mengurus Sangte, tetapi justru itu dimulai ketika ibu Gangte menganjurkan Komunyong untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaan karena dia membunuh burung yang patah sayapnya. Aku merinding banget nonton episode ini, sumpah. Kayak jangan kita selalu percaya dengan orang yang tersenyum manis di depan kita, karena bisa saja senyumannya itu justru yang akan membunuh kita. Dan yang terakhir, jangan mudah terguncang hanya karena satu orang yang memberikan perlakuan buruk kepada kita. Karena sebenarnya di balik satu orang itu ada ribuan orang yang memperhatikan, mempedulikan, dan menyayangi kita. Contoh di sini ketika Komunyong sangat terguncang dengan apa yang dilakukan oleh ibunya, si kepala perawat, si monster psikopat ini, justru di situ ditunjukkan kalau ada banyak orang juga yang ternyata mendukung dia. Kayak mau membuka pikiran gitu, ketika kita banyak masalah ternyata ada banyak juga orang yang memperdulikan kita. Di situ dia terlihat dari ketika keluarganya Yuri yang saling bekerja sama memperdulikan Komunyong dengan menyusun rencana supaya dia
bisa makan. Dan dari episode ini aku mau tebak kalau untuk endingnya, yang pertama aku paling feel kuat banget sama Sangtae yang akan membaik jauh lebih normal daripada sebelumnya. Kalau Gangtae sama Komyong pasti mereka akan baik-baik aja. Terus Yuri juga, mereka masing-masing akan mendapat pasangannya seperti biasa, seperti ending yang diinginkan oleh sejuta umat, dimana setiap orang akan mendapat kebahagiaan mereka masing-masing. Dan walaupun kata si perawat ini bukan akhir yang dia inginkan, aku berharap banget di episode terakhir, episode 16 besok, nggak akan terjadi ending yang nggak kita inginkan. Oke, sekian video dari aku. Ini video yang aku buat justru bukan review, bukan pakai teori-teorian, karena justru aku terinspirasi banget sama episode 15 ini. Dan ingat teman-teman, kalaupun kita berada dalam suatu masalah, it's okay to not be okay. Aku Selena Sagai dan semoga bermanfaat.